Nah, terus gimana cara align visi misi dari CEO-nya sendiri nih, CEO company gitu kan. Pasti mereka kan punya visi misi tersendiri, terus kemudian punya arahan dari secara garis besar produk-produknya atau the whole company mereka mau bawa ke arah mana gitu. Nah, ngatur prioritas atau ngatur alignment strategiknya kayak gimana sih kalau dari sisi product manager? Apakah akan ada meeting tersendiri atau gimana tuh untuk bisa align dengan visi misi yang dari company-nya? Alignment sama semua stakeholder ya berarti ya? Iya, betul sekali. Ya, oke. Alignment-nya pertama, sebelum kita ngomong visi, kita harus tahu dulu user kita pengennya apa. Oke. Gitu. Jadi setelah kita tahu user kita pengennya apa, terus kita cari tahu apa yang belum terakomodir. Nah, ini di sini permainannya itu bisa jadi fitur kita yang belum lengkap atau marketnya udah berubah. Oke. Ya kan? Jadi yang belum terakomodir apa, baru ketahuan nih problemnya apa. Nah, dari problem ini kita tahu nih, oke, dari problem ini kita komunikasiin ke semua stakeholder. Oke, kita ada problem ini, sama solusinya itu apa. Gitu. Jadi dari secara product manager itu harus punya proposal dulu. Dari tadi itu dari visi, kemudian keinginan user itu apa, kemudian problemnya apa, solusinya apa, itu harus dikomunikasiin ke semua stakeholder. Nah, komunikasinya seperti apa? Ini tergantung. Kalau misalnya di Tokopedia itu per quarter, Mas. Oh. Jadi kita ada meeting quarter, jadi kita obrolin, kita mau ini, nanti itu impact-nya impact ke Tokopedia itu apa, kemudian nanti itu bakal impact ke tim-tim yang mana aja, kita ngomongnya tribe ya, tribe apa aja atau business unit yang mana, itu kita obrolin di situ. Jadi semua stakeholder well informed untuk kita mau kemananya, gitu sih. Jadi kayak gitu sih. Jadi lebih ke dari seorang product manager aware mau ngapain, kemudian problemnya apa, solusinya apa. Udah, itu aja. Kemudian nanti dari situ kan keramu tuh visinya. Oke. Tapi pernah nggak sih ternyata ini, jadi dari company wide atau dari foundersnya, mereka kan pasti punya visi company ini mau diapain, gitu kan. Nah, somehow dari sisi dari product manager yang ngurusin day-to-day operations dari sebuah fitur itu atau sebuah produk came up dengan sesuatu yang totally different gitu dari visi misi awalnya. Itu pernah ngalamin kayak gitu atau itu is it even possible? Terus sangat kayak gitu? Sangat possible. Misalnya nih kita punya visi gitu, visi X gitu, tidak sesuai dengan atasan kita gitu atau Tokopedia lah. Seringnya orang itu ya udah Tokopedia minta gini, saya tuh pengen kayak gini, ya udah berantem aja gitu lah. Ini sih dari product manager harus tahu juga kenapa Tokopedia atau let's say CEO kita Pak Will itu pengen kayak gitu. Nah, biasanya satu, marketnya berubah. Okay. Atau misalnya kita taunya di Indonesia gitu, tapi di China, di US itu udah beda. For example, misalnya di China itu udah pakai video gitu, ya kan? Udah kan udah pakai video gitu. Lah di kita dari sebagai product manager, video kurang relevan buat kita karena internet masih belum bisa gitu. Kan ada ya kan? Dari product manager itu merasa ya nggak relevan, tapi dari product manager harus tahu bahwa tren di China itu kayak gitu, dan most likely apa yang ada di China itu bakal diadop di Indonesia. Karena kenapa? Investornya dari sana. Gitu. Sorry, ada yang jatuh. Oke. Gitu. Gitu, Mas. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan kemudian selanjutnya harus ngerti juga selain market juga kepentingan investor juga gitu. Karena aku juga ada case gitu, aku juga punya visinya itu aku ke arah utara, ternyata kok diarahin ke barat, tapi setelah aku
ngobrol ya, sebenarnya lebih ke komunikasi sih. Ngobrol ternyata Oke. emang ada kepentingan dari investor gitu. Oke. Berarti ujung-ujungnya adalah gimana cara komunikasi dengan stakeholder ya. Terus Iya, benar. kemudian dari komunikasi itu pasti akan ada jalan tengahnya. Entah itu mungkin bisa jadi itu adalah visi yang lumayan visioner, yang bisa jadi itu belum bisa dilakukan sekarang, tapi mungkin 10 atau 15 tahun lagi bisa kejadian. Iya, Jadi seperti itu. benar. Dan juga tadi itu selain PM nggak boleh baper, nggak boleh praduga juga. Oke. Jadi misalnya nggak boleh prejudis nih. jadi gini, kalau misalnya praduga nggak ada bukti, ya udah pastiin clear. Daripada pastiin clear, ini kenapa kayak gini gitu, pastiin clear. Bahkan kalau misalnya atasan sekalipun, ya kita tanya itu why-nya kenapa. Misalnya, oh ini kepentingannya itu karena let's say si X atau level VP atas VP minta kayak gini. Gak bisa sebagai product manager, gak bisa terima SVP minta kayak gini. Kalau misalnya aku bakal tanya SVP-nya langsung, kenapa minta kayak gini? Kenapa? Karena nggak mungkin aku beritahu ke timku kenapa aku harus ngerjain gini, karena si X yang nyuruh. Nggak sehat menurut aku. Menurut aku pribadi itu nggak sehat kalau misalnya kita nyuruh misalnya atau berkolaborasi. Kenapa kita harus ngelakuin ini? Karena si X yang minta. Udah selesai. Itu apa bedanya kita sama kayak kolonialisme zaman dulu lah. gitu kan sebenarnya pemilik perusahaan ataupun VP itu juga punya niatan baik juga terhadap perusahaan. Kan tinggal kita align aja gitu. Oke, berarti itu menyalahi keimanan dari seorang product manager, yaitu hanya iman kepada data dan Tuhan. Iya benar, data sama Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya ke VP ya kita ngomong aja, oh aku minta kayak gini, kita tanya VP-nya kenapa kayak gitu. I have a data, you have a data, let's tinggal diadu aja gitu. Oke, berarti ada ini ya, berarti dari sini kita ini kayaknya untuk semuanya sih, nggak untuk project manager aja. Gimana cara kita mengklarifikasi asumsi? Jadi kita harus bisa membedakan mana asumsi, mana fakta, dan mana data, gitu kan? Iya, karena jangan-jangan ya karena keterbatasan pengetahuan kita aja gitu. Ya segampang mereka VP, kita siapa gitu. Yang mereka jadi VP pasti punya vision dan punya kemampuan yang di atas kita gitu. Ya kita tinggal tanya aja kenapa. Oke. Menarik nih. Nah, jadi gini, ini kan tadi kita ngomongin banyak masalah product manager, terus kemudian kiblat-kiblatnya dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kembali lagi nih dari yang kamu dapatkan selama ini, sebenarnya ekspektasi dari seorang product manager itu apa sih? Let's say di organisasi yang kamu ada sekarang gitu. Ekspektasi dan targetnya sih. Oke. Sebagai PM itu harus punya strong personality. Jadi satu tadi nggak baperan. Jadi gimana kalau kita bisa nge-lead tim kalau kita nggak punya strong personality. Ini tuh nggak ngobrol dari introvert, extrovert dan yang lainnya gitu loh. Semua orang punya style, tapi gimana kita menjadi orang yang strong gitu. Jadi kalau misalnya kita punya statement, we have a data, dan kalaupun misalnya ada yang ngehajar, ya kita harus menjadi orang yang tetap strong gitu. Jadi apapun yang terjadi, PM itu nggak boleh baperan dan ya stay calm dan ya tetap strong tadi itu. Nah kemudian yang kedua sebagai PM itu adalah harus punya visi gitu. Oke. Mungkin ini tadi yang aku jelasin di awal. PM berapa pentingnya visi. Karena kenapa? Visi ini yang akan kita bawa nanti ke deliver ke tim gitu. Karena gini, seorang PM misalnya itu harus punya misalnya produk ini mau dibawa kemana sih setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, ini visimu itu kayak gimana? Kamu harus tahu gitu. Karena kalau misalnya cuma tahu besok aja atau 3 bulan aja, ya berarti ya itu as a plan aja, it's not visi gitu. Dan
Dan kalau misalnya kita ngemotivasi orang, kalau misalnya dari Start With Why ya, kan kita kalau misalnya ngemotivasi orang itu dari visi kita, bukan dari plan kita gitu. Kalau misalnya jadi misalnya contoh visi ya, contoh visi itu misalnya aku ingin membuat seller-sellerku jadi kaya 2 kali lipat dengan Tokopedia dalam 2 tahun gitu. Itu visi. Oke, jadi kayak gitu. Jadi caranya gimana itu plan lah. Dari visi ini itu nanti dari tim tim kita. Kita harus mensejahterakan seller-seller kita, membantu ekonomi Indonesia kemudian dalam 2 tahun ini gitu. Jadi itu akan kita sampaikan ke tim. Jadi tim itu melakukan pekerjaan itu nggak hanya kerja, tapi dia sadar pekerjaan itu untuk orang lain, buat bahagia orang lain, untuk grow orang lain. Dan itu yang pengalaman saya itu lebih impactful daripada kita beritahu, ngemotivasi itu bahwa kalau misalnya kamu kerjaan lo bagus, ntar appraisal-nya bagus gitu misalnya. Itu lebih impactful kalau misalnya kita kasih purpose dari visi itu jadi purpose of life-nya di tim kita. Gitu. Berarti jadi cuma strong personality sama vision. Berarti ini ya lebih banyak cara memotivasi tim dengan cara memberikan purpose. Iya, benar. Orang tahu jadi sebenarnya apa yang dikerjakan ini impact-nya seperti apa. Jadi ada purpose, terus kemudian sadar akan impact, sehingga ini akan menimbulkan motivasi gitu ya. Iya, benar sekali. Menarik. Nah, lalu bisa nggak diceritain a day in a life of a product manager?